Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Majelis yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini marilah kita tabiskan ibadah pada minggu ke-24 sesudah Pentakosta di hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 18 berbunyi, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa,
Kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Bila saat ini kami dapat memasuki minggu yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata. Seringkali kami tidak hormat atau merasa sombong terhadap sesama kami. Kami juga mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan untuk sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan jauhkan kami dari hal-hal yang menyulitkan sesama kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami kerendahan hati, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan bimbinglah kami agar dapat bertumbuh dalam ajaran-Mu dan setia untuk menyebarkannya. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan terangnya kami bisa mengerti, memahami akan makna dari firman ini, sehingga firman ini pun bisa menerangi langkah kaki kami, agar kami tidak selalu melangkah di dalam kegelapan kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat, kini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, coba kita perhatikan sejenak perikop bacaan kita dari ayat 4 hingga ayat yang ke-11 itu. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul perikop di situ, ketaatan hamba Tuhan. Dan isi perikop ini berbicara tentang bagaimana sebagai hamba Tuhan mereka harus taat kepada Tuhan sebagai Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara mengenai hamba Tuhan di sini, bacaan kita kitab Yesaya ini berbicara mengenai bagaimana dalam Perjanjian Lama ada dua posisi penting kalau kita bicara mengenai hamba Tuhan, yaitu posisi nabi dan imam. Sebenarnya dua posisi ini, nabi dan imam ini, ada dan dikehendaki oleh Allah supaya mereka bisa bekerja sama untuk membangun kehidupan spiritualitas dari bangsa Israel, untuk bangsa Israel hidup menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang hidup berkenan di mata Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran segala perintah titah firman Tuhan. Namun di dalam penerapannya dalam kehidupan kesehariannya, di sini seringkali terjadi perseteruan atau perbedaan pendapat antara nabi dan imam. Kedua jabatan ini sering bersengketa. Mengapa? Karena biasanya para imam, imam ini mereka hanya menekankan di dalam tugas panggilan mereka, kan mereka bertanggung jawab untuk kehidupan peribadatan umat, dalam arti ritual seremonial itu tanggung jawab imam. Dan mereka hanya fokus untuk ritual seremonial, upacara liturgi, sehingga mereka kurang memperhatikan soal kehidupan moral dari umat. Dalam arti imam hanya memperhatikan ritual seremonial tanpa memperhatikan bagaimana kehidupan aktual sosial dari umat. Yang penting umat rajin di dalam ritual seremonial. Yang penting umat rajin, taat, disiplin, menerapkan aturan-aturan dalam menjalankan ritual seremonial, upacara ritual seremonial. Namun soal aktual sosial mereka, para imam tidak terlalu perhatikan itu. Istilahnya umat bisa saja mereka begitu suci, datang beribadah dalam ritual seremonial, memuji-muji Tuhan, tetapi keluar dari tempat ibadah
kehidupan mereka lain dengan apa yang terjadi dalam kehidupan beribadatan. Penuh dengan caci maki, berbagai macam dosa, zina, kekerasan, kejahatan, fitnah, dan berbagai macam hal. Itu sebabnya Nabi sering berseteru, sering bertengkar dengan para imam ini. Karena bagi para nabi, yang penting itu adalah gaya hidup, perilaku. Dalam arti ritual seremonial itu harus nampak dalam kehidupan aktual sosial. Itu yang ditekankan oleh para nabi gitu. Jadi kalau ritual seremonial kalian begitu suci, tapi aktual sosial kalian penuh dengan caci maki, itu tidak sesuai. Gaya hidup kalian seharusnya sama. Di tempat peribadatan dan ibadah yang sejati di dalam kehidupan itu harus sejajar. Kalau kalian hidup suci, kudus sewaktu beribadah, seharusnya dalam kehidupan aktual sosial kalian pun harus hidup kudus, suci. Itu sebabnya mereka sering berbeda. Karena menurut para nabi, bangsa Israel seharusnya tidak hanya menekankan kewajiban agama ritual seremonial, tapi apa yang mereka dapat dalam ritual seremonial itu harus mereka terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi Nabi ini sangat menekankan mengenai aktual sosial, kehidupan tata susila, soal moralitas, berusaha memperbaharui moral, menyingkapkan ini dosa, ini tidak benar, ini salah. Kalian harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam keseharian hidup. Keseharian itu adalah ibadah kalian, abodah kerja kalian. Jadi kalian harus betul-betul hidup kudus, sama seperti ketika kalian melaksanakan upacara ritual seremonial. Kalian begitu kudus dan suci, begitu juga di dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya kutip bagaimana Allah juga pernah menyampaikan melalui Nabi Hosea tentang bagaimana Allah tidak menyukai kalau mereka hanya memperhatikan ritual seremonial tanpa aktual sosial. Dikatakan di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ritual seremonial, persembahan kalian baik, taat, tapi seharusnya pengenalan akan Allah, kehidupan nyata keseharian sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu yang jauh lebih bernilai. Dan itu juga yang jadi catatan yang disampaikan oleh Yesaya. Dia selalu menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa kalian sebagai bangsa Israel harus hidup menjadi umat yang betul-betul punya integritas, hidup takut akan Allah, konsisten antara ucapan dengan keyakinan, itu harus konsisten. Di dalam ibadah, ritual seremonial suci, kudus, itu juga harus nampak dalam perbuatan sehari-hari, suci, kudus. Jangan hanya di bibir saja memuji Tuhan di tempat ibadah, tetapi keluar dari rumah ibadah kalian kembali mencaci maki orang. Sepertinya di rumah ibadah tampil begitu tulus, di luar ibadah penuh dengan iri hati, dengki, dendam, emosi, berbagai macam bentuk kesombongan. Itu yang mau disampaikan oleh Yesaya di dalam karya hidup keseharian dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seharusnya apa yang disampaikan oleh para nabi itu yang harus jadi catatan juga buat kita. Jangan sampai kita hidup hanya sesuai dengan seperti apa yang ditekankan oleh imam-imam di dalam perjanjian lama. Yang penting ritual seremonial, rajin ibadah, rajin berikan persembahan. Di luar tempat ibadah, kembali dalam hidup keseharian, caci maki, berkelahi, dosa sana sini, berzina dan sebagainya. Hati penuh dengan iri, dengki, dendam, emosi. Kan sekarang ini kalau kita bicara jujur banyak kehidupan imam-imam pada saat ini ya. Ulama-ulama yang istilahnya dikatakan imam, kelihatannya begitu suci tapi mulutnya juga penuh dengan caci maki begitu kasar dan sebagainya. Dan itu yang tidak disukai oleh para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat? Sudah belum dalam kehidupan kita betul-betul
menerapkan apa yang dikehendaki oleh para nabi. Di dalam pesan-pesan, suara profetis mereka, suara nabiah mereka. Mari kita hidup bukan hanya di dalam upacara ibadah ritual seremonial kita tampil begitu suci, kudus. Tetapi dalam hidup keseharian aktual sosial pun kita harus terapkan apa yang kita peroleh di dalam rumah ibadah. Dan ketika kita melihat hal-hal semacam itu terjadi, kita pun punya tugas, kita pun punya tanggung jawab untuk menyampaikan suara nabiah kita, suara profetis kita, menegur mereka yang begitu suci di dalam rumah ibadah, tetapi di luar rumah ibadah penuh dengan caci maki. Yang kelihatannya ritual seremonialnya begitu kudus, tapi aktual sosial penuh dengan dosa. Kita punya tugas untuk mengingatkan itu. Dan bagaimana dengan Yesaya? Yesaya begitu taat menyampaikan kebenaran itu. Yesaya di dalam bacaan kita berusaha menempatkan diri ketika dia mendengar perintah Tuhan sebagai seorang murid yang betul-betul taat dengar semua ajaran dari sang guru. Kita lihat bacaan itu di ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya memberikan diri, ada kesediaan memberi diri secara total gitu. Bersedia menghadapi tantangan-tantangan. Dia menempatkan diri di hadapan Allah yang mengutusnya, memberi diri untuk dibentuk oleh Allah di dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dipakai dia mulai menyediakan diri sebagai seorang pendengar, agar dia bisa mengerti, memahami dengan baik firman perintah Tuhan itu, agar dia bisa menjadi penerus firman itu bagi orang-orang yang menjadi alamat nubuatan dari firman Allah itu. Dan untuk itu dia harus mendengar. Sebenarnya dikatakan di sini, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bersedia mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau menyampaikan kebenaran suara Allah, menyampaikan suara profetis itu, dan punya lidah seorang murid yang bisa menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan kehendak Allah, pertama catatannya kita harus mulai dengan mendengarkan. Seperti Yesaya mendengarkan firman Allah. Sejauh mana kita mau mendengarkan firman Allah? Kadang-kala kita malas untuk mendengarkan firman Allah. Belum tentu tiap hari, pagi, ketika kita membuka hari dan menutup hari, kita dengarkan firman Allah itu melalui Alkitab ini. Mungkin kita merasa bosan dengar firman Tuhan. Padahal Bapak Saudara, tidak seorang pun boleh menjadi guru sebelum dia pertama-tama menempatkan diri sebagai seorang murid. Dalam arti tidak mungkin kita mau mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar kalau kita tidak belajar jadi murid dulu. Dengarkan firman Tuhan dengan benar. Dengarkan, pahami itu. Dan jangan pernah bosan mendengarkan, memahami, menghayati kebenaran firman itu. Agar apa? Agar kita bisa menyampaikan kebenaran firman itu dengan tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan karena isi hati kita. Itu yang mau disampaikan oleh Yesaya. Tuhan membuka telingaku, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Mari Bapak Saudara, kita luangkan waktu. Ketika kita buka mata, dengarkan firman Tuhan. Ketika kita akan menutup mata kita, ketika kita akan beristirahat di malam hari, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Agar ketika berulang-ulang kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengerti, kita memahami, dan kita bisa menghayatinya. Sehingga kita juga bisa berani menyampaikan suara firman Tuhan itu, titah, perintah kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita lihat ada orang-orang yang hanya memperhatikan ritual seremonial, dan aktual sosialnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan tepat. Dan siap juga dengan konsekuensinya. Karena dikatakan di ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya mau menyampaikan bahwa sebagai seorang murid yang mau mendengarkan dan taat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia pun memberi diri secara total dengan bersedia menghadapi tantangan, ancaman, aniaya. Dia pun siap jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejauh mana kita betul-betul siap untuk itu? Berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, suara nabiah ini. Ada firman Tuhan yang kalian harus dengar, titah Tuhan, perintah Tuhan. Apa yang kalian lakukan saat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sejauh mana kita berani menyampaikan itu? Ketika akan ada banyak tantangan, ancaman, tekanan terhadap kita. Namun Yesaya berikan gambaran bahwa dia tetap siap hadapi tantangan itu. Kenapa? Karena di ayat yang ke-7, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Dia yakin bahwa seberat apapun tantangan, Tuhan akan memampukan dia jalani tugas panggilan itu. Biarlah renungan ini menjadi catatan bagi kita. Dimanapun kita berada, apapun tugas panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada saat ini. Entah Bapak Ibu berkarya sebagai seorang pengusaha, pegawai swasta, buruh, wirausaha, atau apapun itu. Atau mungkin pada saat ini tidak ada tempat untuk berkarya sehingga hanya berusaha. Yang jelas, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingat, kita semua punya tugas tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ritual seremonial, kita rajin, ibadah, persembahan. Tetapi aktual sosial harus menunjukkan inilah kehidupan ibadah keseharian kita. Yang sesuai dengan hidup suci kudus di dalam peribadahan dan harus nampak nyata di dalam hidup keseharian. Roh Kudus yang mampukan kita untuk menerapkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang akan. Kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk setiap tetes berkat-Mu yang mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Nafas hidup yang kami boleh nikmati, kondisi kesehatan yang kami boleh alami di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Dan terlebih untuk anugerah keselamatan, kehidupan kekal abadi dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Karena itu mampukan kami bersukacita dan selalu mengucap syukur senantiasa. Karena seberat apapun pergumulan ini, tidak akan pernah sebanding dengan setiap tetes berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan di tengah-tengah rasa syukur ini Bapa, kami juga mau serahkan keberadaan kami, umat-Mu, keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Mampukan kami, agar di dalam kehidupan iman percaya kami sebagai pengikut Kristus Yesus, kami tidak hanya nampak suci dan kudus di dalam peribadahan, dalam ritual seremonial, tetapi dalam kehidupan aktual sosial, kami pun bisa menerapkan akan kebenaran firman Tuhan nyata dalam tutur kata dan karya. Karena itu mampukan kami semua, keluarga besar Jemaat Penabur, baik kami para presbiter, unit-unit misioner, pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi, BPPJ, tim multimedia, pegawai gereja, untuk kami semua bisa berikan yang terbaik dalam menjalankan amanat agung. Kehidupan peribadatan kami nampak dalam hidup karya kerja sehari-hari. Dan kami juga ungkapkan rasa syukur Tuhan untuk pendampingan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Juga untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini di tanggal 15 November ini juga boleh bertambah setahun lagi usianya. Untuk keberadaan Yohanes Yosef Kastanya, biar dengan bertambah usia, bertambah juga rasa syukur dari kami semua untuk siap memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang bertambah usia sepekan ini, atau usia perjalanan hidup rumah tangganya, mampukan kami mengungkapkan rasa syukur dengan siap melayani. Dan di tengah-tengah rasa syukur ini kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan, kesabaran, ketabahan di dalam kami menjalani situasi kondisi akibat pandemi COVID-19 pada saat ini. Untuk mereka yang terdampak, yang kehilangan pekerjaan, yang terdampak secara ekonomi atau terpapar, atau saudara kami yang sedang terbaring lemah, Tuhan kuatkan kami, topang kami. Kami serahkan saudara kami yang terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit, dan mereka juga dalam proses untuk pemulihan. Saudari Wahyu Ningsih, Ibu Sunarsi, Ibu Maria Tetelepta, Ibu Caroline Luis Manuputi, Ibu Helena Haumahu, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Fitsia Poceratu, Ibu Sutarti Runtuene, Ibu Stevi Saleh, Saudari Dina Lumatau, Bapak Edi Sarwono, Ibu Heske Tangkudu, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun pada saat ini sedang menunggu kemurahan hati Tuhan untuk Tuhan boleh pulihkan mereka. Karena kami hanya bisa memohon, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Namun kalau Tuhan mau bermurah hati, Tuhan bisa jamah pulihkan mereka. Dan kami hanya mohon kesembuhan, kepulihan itu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kalau Tuhan perkenankan kami harus pikul salib penderitaan ini, beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam memikulnya. Dan mampukan kami Tuhan, seberat apapun salib penderitaan ini, kami tidak hanya datang dengan keluh kesah kami, dengan tuntutan kami, tapi kami selalu siap juga untuk selalu memberi diri kami menjadi perpanjangan tangan, saluran berkat dan alat damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada dan berkarya. Dan semua anak-anak Tuhan di negeri tercinta ini bisa hadirkan damai. Dan kami bisa menopang para pemimpin di negeri ini untuk mereka bisa menegakkan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat. Biarlah pandemik ini segera berlalu dari negara tercinta ini. Mampukan para pemimpin di negeri ini untuk mereka terus berupaya menyediakan vaksin bagi pandemik yang sedang menjangkiti saat ini. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami. Dan ajar kami Tuhan meletakkan setiap keinginan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama
datanglah kerajaan. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, biar lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku." Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Bila
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.